Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga senantiasa sedulur sedaya diberikan kesehatan zahiran wa batinan, selalu diberikan kelimpahan rezeki barokah halal manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara seseorang bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seseorang melakukan keislamannya. Apakah seluruh umat manusia memiliki keharusan standarisasi cara beriman, cara bertakwa kepada Allah dengan standar yang sama, atau boleh berbeda-beda? Sedulur sedaya rahimakumullah, kalau kita coba penggali, pikirkan, di antara kita sesama manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita angan-angan, kita pikirkan, apakah kita semuanya sama? Dalam hal fisik saja kita semua memiliki banyak perbedaan. Bahkan yang sempurna fisiknya juga mereka memiliki perbedaan. Entah perbedaan karakter, ya, karakter berjalannya, karakter memegang sesuatunya, dan lain sebagainya. Itu baru dilihat dari fisik saja. Dilihat dari segi ekonomi, jelas kita tahu betul ada yang kaya, ada yang sedengan, ada yang miskin, ada yang fakir bahkan. Dilihat dari kultur orang Indonesia, orang Malaysia, walaupun satu rumpun tapi beda. Apalagi dengan orang Arab dan lain sebagainya, memiliki kultur yang berbeda. Dari sisi pengetahuan, demikian juga, karena mungkin pengaruh ekonomi, akhirnya ada orang yang memiliki kesempatan untuk banyak belajar, tetapi ada sebagian saudara kita yang tidak memiliki peluang untuk bisa belajar mengkaji agama ini jauh lebih dalam. Sedulur sedaya rahimakumullah, dari latar belakang seperti itu, maka sangat mungkin sekali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan standar yang sama persis di antara manusia ini dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan yang lalu saya sempat menyampaikan, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Artinya apa? Artinya bahwa dari dawuh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu betul bahwa hambanya yang namanya manusia ini tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, ketika manusia bertakwa pun, dawuh Gusti Allah apa? Wis sak mampumu lah, sak isomu lah. Karena memang manusia berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, maka ketika kita berislam, ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 cara yang bisa kita tempuh. Dan itu kita semuanya boleh memilihnya sesuai dengan kemampuan kita. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ijtihad. Yang kedua adalah ittiba. Yang ketiga adalah taklid. Yang pertama, ijtihad. Jelas, ijtihad adalah hanya bagi orang-orang yang bisa, yang mengetahui dalil-dalil, baik dari Al-Quran, baik dari sunnah Rasul, baik dari ijma, dari kias para ulama. Kemudian, tidak hanya cukup tahu dalil saja, tetapi seorang mujtahid, dia juga harus tahu ilmunya, bagaimana cara mengolah dalil ini untuk bisa memunculkan suatu hukum. Cara yang kedua, yaitu ittiba. Seorang tabi, apa yang harus dia ketahui? Yang pertama, dia tahu dalil, baik Al-Quran, baik hadis, namun beliau tidak tahu bagaimana cara mengolahnya menjadi suatu hukum yang membawa maslahat. Hafal Quran, hafal ribuan hadis, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengolah
dalil-dalil itu menjadi suatu hukum. Itu pun rasanya juga masih sulit bagi kita untuk sampai pada kualifikasi itu. Kenapa? Kadang kita dari ayat-ayat Al-Quran saja yang kita hafal terus-terus ya, kuluhu terus itu gitu kan. Kadang kita menghafalkan hadis gitu ya, yang hafal ya nadofatu gitu aja kan. Nah, itu ternyata sampai derajat itu pun bukan sesuatu hal yang mudah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan satu yang istimewa, yaitu apa? Taklid. Taklid bagi orang yang tidak tahu dalil dan apalagi tahu cara mengolah dalil. Pilihannya yaitu taklid. Taklid adalah apa? Taklid adalah mengikuti. Maka kita semuanya, sebagian ulama menyampaikan bahwa bagi orang yang demikian itu, maka wajib bagi kita untuk taklid. Taklid kepada imam-imam madhab. Nah, permasalahannya, karena kita juga ilmunya juga cekak, gitu kan? Ilmunya juga cekak. Mau taklid langsung ke madhab, imam madhab, langsung ke imam Syafi'i, langsung ke imam Hanafi, Hambali, Maliki, dan lain sebagainya. Kita pun nggak tahu caranya. Wong baca Quran aja kita nggak tahu. Apalagi kita suruh baca Arab gundul, kitab-kitab ulama madhab. Kita pun juga kesulitan. Nah, terus bagaimana cara kita? Ya, kita mengikuti porong alim, porong ulama. Karena Allah dawuh, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak tahu hukum, kita nggak tahu cara beribadah yang benar, maka kita bertanya. Bertanya kepada siapa? Seorang alim, ahli ilmu. Ya porong alim, porong ulama. Kita tanya, kita mengikut. Karena tanya itu ya bagian dari taklid kita. Bagian dari taklid kita mengikut. Karena apa? Kita tidak memiliki kemampuan, apalagi untuk menjadi seorang mujtahid. Yang menghafalkan ayat saja kadang lupa-lupa. Kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun nggak selesai-selesai. Makbud terus rampung-rampung gitu kan. Itulah kenapa di situ ada pilihan. Sedulur sedaya rahimakumullah. Kemudian kenapa harus ada 3 cara itu? Karena yang pertama, bahwa kita harus yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hambanya, makhluknya, manusia ini tidak ada yang sama. Kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, inilah ada sunnatullah yang harus kita terima. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ittaqullaha mastata'tum. Artinya apa? Artinya kita boleh memilih bagaimana cara kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberi kemampuan akal yang sehat, kemampuan kejeniusan, maka bisa dia memilih ijtihad. Bagi yang keilmuannya alim, cerdas, tetapi tidak memiliki ilmu untuk mengolah, jadilah ittiba. Bagi orang-orang yang mungkin sama seperti saya, yang dalil aja kadang kalau nggak baca nggak tahu gitu kan, kalau ngapalnya juga kesusahan, maka pilihan kita mana? Ada pilihan taklid, dan itu boleh. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan beban yang berat bagi orang yang tidak mampu. Tidak mungkin bagi kita memberikan beban angkat kepada anak usia 2 tahun 100 kilo yang bahkan beratnya lebih berat dari berat badan si anak. Sangat tidak mungkin sekali. Oleh karena itu, dengan 3 pilihan ini, cara keberagamaan kita, cara kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian ini, artinya apa? Islam benar-benar rahmatan lil alamin. Islam benar-benar bisa akan dirasakan dan bisa diamalkan oleh segala lapisan masyarakat. Oleh karena itu, mari
Kita semuanya ya walaupun derajat pangkat kita masih taklid, tapi sebisa mungkin taklid kita jangan sampai taklid buta. Taklid buta seperti apa? Taklid buta tanpa kita mau belajar sedikit pun. Tetapi mari ketika kita bertaklid, kita tetap harus belajar, dan belajar. Dan kita harus tentukan pilihan yang tepat. Siapa yang akan kita takliti, siapa yang akan kita ikuti, yaitu para alim, para ulama, ahlus sunnah wal jamaah. Demikian dari saya, semoga memberikan tambahan pengetahuan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.